Hujan-hujan minum es, jumpa kembali dalam Kepo Karimun Education Podcast bersama kami penyuluh pajak KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Saya Max. Saya Zaina. Oke nih Bang Max, mengingat banyaknya permohonan SKB, waris dan hibah yang masuk ya di kantor ini, kayaknya kalau enaknya kita bahas ini ya. Oke Bang Max, jadi untuk menambah pengetahuan bagi kawan pajak semua, kita akan bahas peraturan terkait SKB waris dan hibah nih Bang Max. Jadi ada Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 dan ada PMK nomor 81 tahun 2024 dan juga teknisnya diatur oleh Per Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2025. Gimana di Bang Max? Ya, jadi sesuai tadi yang disebutin sama Kak Zai, aturan pertama ya ini pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau HPP nomor 7 ya tahun 2021. Intinya di pasal tersebut disebutkan bahwa harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan dan seterusnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka dikecualikan dari objek PPH. Kemudian yang berikutnya yakni di huruf B-nya warisan. Jadi untuk warisan dan hibah dikecualikan dari objek PPH. Tentunya nanti ada aturan turunannya ya Kak ya? Iya betul sekali. Iya. Nah kenapa sih kawan pajak harus paham terkait aturan ini dan ketentuan-ketentuannya? Karena banyak sekali nih Bang Max yang sudah mengajukan tapi ternyata masih belum memenuhi berkas yang dipersyaratkan itu tidak sesuai ketentuan. Jadi sudah mengajukan, balik lagi mengajukan karena ditolak. Makanya cocok sekali kita bahas SKB waris dan hibah ini. Iya, tentunya terutama yang teman-teman kawan pajak yang ngajuin lewat Kortex nih. Iya, betul. Kalau ngajuinnya ke KPP langsung, mungkin kami bisa teliti terlebih dahulu sebelum dimasukkan berkasnya. Iya, jadi nggak bolak-balik nih. Tapi kalau kawan pajak yang ngajuin langsung via Kortex secara online, takutnya ini kalau misalnya ada yang kurang-kurang kan nanti sudah nunggu sekian hari, ada lagi kekurangan harus dilengkapi lagi. Jadi di sini hari ini tujuannya itu untuk menerangkan kepada kawan pajak ya. Iya betul. Tapi nih sebelum masuk SKB nih Bang Max, sebetulnya kan terkait pengalihan tanah dan bangunan itu terdapat 2 jenis pajak yang dikenakan ya Bang Max ya. Oh iya. Yang pertama PPHTB dan yang kedua BPHTB. Cuma untuk yang kewenangannya kita dari Direktorat Jenderal Pajak itu terkait PPHTB ya Bang Max. Nah, jadi PPHTB itu PPH-nya Kak ya? Iya, pajak penghasilannya. Yaitu yang dikenakan adalah yang memperoleh penghasilan. Itu yang pihak mengalihkan ya Bang Max ya. Ya, gampangnya yang ngasih lah, entah itu waris atau hibah ya. Iya, betul. Kalau BPHTB wewenangan di Pemda ya kawan pajak ya. Iya, jadi terkait pajak penghasilannya itu adalah PPHTB. Jadi kawan pajak jangan sampai ketukar. Terkait SKB ini adalah tentang PPHTB. Iya. Baik, kalau untuk aturannya sendiri tadi seperti yang sudah disebutkan di awal, untuk peraturan Menteri Keuangannya yakni nomor 81 tahun 2024. Kemudian untuk juknisnya kalau orang nyebut ya, petunjuk teknisnya. Iya, petunjuk teknisnya. Untuk bagaimana prosedur kami untuk melayani permohonan yang masuk itu ada di peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2025. Untuk beberapa ketentuan mungkin ada update dari yang sebelumnya. Kalau dulu ada beberapa yang tidak dipersyaratkan, di aturan terbaru ini ada yang dipersyaratkan dan sebaliknya. Lanjut Kak. Oke, sih harus ada SKB terkait waris dan hibah, karena kalau nggak ada SKB terkait pengalihan ini pastinya akan dikenakan pajak. PPH-nya. Karena PPHTB ini ada 3 jenis tarif nih Bang Max. Ada yang 2%, ada yang 1% dan 0%. Nah, untuk dibebaskan terkait waris dan hibah, maka kawan pajak perlu mendapatkan surat keterangan bebas. Gitu. Jadi SKB itu surat keterangan bebas.
Jadi kalau ada yang tanya nih, kok ada ya atas pengalihan tersebut yang dikenakan pajak, mungkin itu terkait bea ya. Kalau bea itu nanti ditanyakan ke pemuda Iya. setempat. Kalau terkait PPh pastinya dibebaskan jika sudah punya SKB ya Bang Max ya. Sekaligus ini mungkin Iya. untuk mungkin kawan pajak ada yang bertanya-tanya, kemarin kan sempat ada yang Iya. viral ya, mantan artis cilik ya. Iya. Ya, jadi kami jelasin di sini ya, mana yang pajak pusat, mana yang pajak daerah, Iya, kemudian betul. sejatinya memang dibebaskan, namun harus mengajukan permohonan Kak ya. Jadi kalau tanpa permohonan, berarti kalau boleh ditanya, kalau misalnya nggak ngajuin permohonan SKB tersebut, nggak otomatis bebas PPh ya? Iya betul. Mau nggak mau dikenakan PPh ya? Mau nggak mau tetap dikenakan Iya. PPh, makanya ada yang namanya SKB PPh. Oke. Oke. Lanjutnya, Selanjutnya, bagaimana nih Bang Max, kawan pajak bisa membedakan saya ini harus mengurus yang mana? Waris SKB atau hibah? waris atau hibah? Oh, Gimana nih iya. Bang Max? Biar Kalau- tidak tertukar kawan ya, pajaknya. untuk simpelnya kawan pajak ya, waris itu kalau mohon maaf yang ngasih ini udah meninggal. Betul. Kalau hibah yang ngasih masih hidup gitu ya. Iya. Jadi untuk bedain itu, kalau kawan pajak saya ngurus yang mana? Kalau yang ngasih ini masih hidup berarti hibah. Kalau yang ngasih ini sudah meninggal jatuhnya waris. Tentunya kalau waris kepada ahli warisnya, kalau hibah bisa kepada, Garis lurus keturunan, garis keturunan lurus 1 derajat. contohnya Kak, berarti Contohnya adalah orang tua ke anak kandung atau anak kandung ke orang tua, seperti itu. ke bawah atau ke atas, tapi harus Iya. yang garis lurus ya. Iya, yang penting Oh, iya. garis keturunan lurus 1 derajat gitu. Oke, Ini yang penting ditandai. Jadi kalau misal abang ke adiknya tidak bisa dengan hibah. Oh, nggak bisa Kak ya? Nggak bisa karena bukan garis keturunan lurus 1 derajat gitu. Sama tentunya nanti ada beberapa persyaratan. Nah, kita akan masuk ke Iya, sini kawan betul. pajak ya. Kalau kakek ke cucunya juga nggak bisa, bukan hibah itu. Oh, harus persis di itunya ya. Garis keturunan lurus 1 derajat. Kalau untuk Orang tua ke anak. hibah ya ini ya? Iya betul. Oh, jadi kalau untuk hibah harus orang tua ke anak atau anak kandung ke orang tua. nggak bisa yang tadi abang ke adik? Nggak bisa bisa. ya. Oke. Baik, berikutnya untuk selanjutnya mungkin bahas persyaratannya nih. Kebanyakan itu kan kalau nanya, kalau yang belum pernah Iya. terutama nih, kalau syarat-syaratnya apa aja? Jadi terkait Mungkin yang waris dulu nih Kak ya. pertama waris dulu Waris ya. dulu nih. Oke, terkait Gimana Kak SKB syaratnya? waris Apa aja yang perlu dilampirin nih? tentunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8 Tahun 2025 bahwa kawan pajak itu menyiapkan permohonan tentunya harus sesuai di lampiran 9.1 nih. Berarti Iya. formatnya ada ya? Formatnya ada, itu jika diajukan tidak melalui Kortex, yaitu permohonannya harus sesuai dengan lampiran per 8 tahun 2025, itu lampiran 9.1. Itu nanti kawan pajak diisi sesuai contohnya dan petunjuknya di situ ada gitu. Sorry Kak, berarti nanya dulu, kita potong nih. Berarti kalau ngisi lewat Kortex otomatis sudah sesuai ya Sudah formatnya? sesuai, jika diisi melalui Kortex itu kawan pajak otomatis Lebih sudah enak lewat sesuai. Kortex harusnya. Iya, makanya Seandainya perlu aktifasi. offline untuk ngambil formulirnya di mana Kak? Bisa download sendiri di pajak.go.id ada ya? Ada di pajak.go.id. Itu lampiran dari PR nomor 8 tahun 2025. Atau Oke. kawan pajak juga mungkin bisa menghubungi layanan WA Iya, layanan WA KPP konsultasi, terdekat lah, KPP iya. terdekat. Iya. Gitu. Oke, lanjut Kak. Berarti Oke. berikutnya Yang kedua, itu kawan pajak harus memastikan bahwa ahli waris yang mengajukan permohonan harus memenuhi surat keterangan fiskal gitu. Harus memenuhi untuk diterbitkan surat keterangan fiskal. Iya. Yaitu apa aja? Yang pertama, melaporkan SPT tahunan, itu sudah dilaporkan 2 tahun pajak terakhir tahun 2024 dan 2025. Yang kedua, bebas dari tunggakan pajak, dan yang ketiga itu tidak terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Jadi intinya, bagi wajib pajak pemohon harus merupakan WP patuh. ya, jadi karena SKB ini masuk Iya. skopnya surat keterangan fiskal, kawan pajak harus memenuhi ketiga syarat tadi Kak ya. Iya betul. Udah Tiga syarat tertib tersebut. lapor, terus tidak ada tunggakan. Dan tidak terlibat dalam Pidana tindak perpajakan. perpajakan. Kalau untuk dokumen pendukungnya Kak, Oke, dokumen
Kan biasanya kalau yang Selain kita hadapi permohonan, banyak tuh, ya. banyak Apa aja, ya. Kak? Ada yang pertama itu ada surat pernyataan pembagian waris. Nah, ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sesuai di lampiran 9.5 per Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2025. Kawan pajak bisa mendownloadnya atau meminta ke kantor pelayanan langsung atau melalui layanan konsultasi WhatsApp Oh iya. gitu. Sama mungkin kalau yang teman-teman kawan pajak biasa ngurus lewat notaris, Iya. normalnya sih notaris pada punya tuh formulirnya. Iya, betul. Terus yang kedua itu fotokopi atau salinan akta kelahiran penerima waris, kartu keluarga, terus dokumen penunjukan pemberi dan penerima waris. Itu jangan sampai lupa. Pewaris juga enggak? Pewaris juga? Penerima waris dan pemberi waris. Oke. Berarti pewaris dan ahli warisnya. Pewaris dan ahli warisnya Betul. sama-sama berarti akta sama kartu Akta, keluarga ya? Kartu keluarga. Kalau misalnya dan namanya akta nikah untuk mengetahui. akta nikah orang Iya, tuanya, betul. itu nggak bisa diwakilin kakak aja gitu? Kartu keluarga? Jika masih ada pakai akta nikah, tapi jika udah nggak ada bisa menggunakan kartu keluarga. Kartu keluarga. Berarti biar menegas ini Kak untuk syaratnya, kalau untuk identitas berarti KTP kali ya, atau cukup KTP masing-masing baik Betul. pewaris maupun ahli waris. Kartu keluarga harus ada. Kartu KTP, kartu keluarga, sama tadi akta nikah kalau ada ya. Iya, betul. Oh, akta nikah yang pemberi, yang pewarisnya ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Oke, selanjutnya salinan SHM, sertifikat hak milik, untuk membuktikan bahwa tanahnya itu milik pewaris gitu. Jadi di dalam salinan SHM itu harus tertera namanya pewaris. SHM atau SHGB kali ya? Iya, betul. SHGB Pokoknya juga sertifikatnya ya kawan pajak ya. boleh. Iya. Kalau yang sekarang kan bisa cuma selembar tuh, nggak kayak dulu ya. Kalau sertifikat baru sekarang kawan pajak kan bisa cuma selembar tuh bolak-balik. Itu juga bisa. Yang penting di situ ada keterangannya, nomor SHM. Kalau yang baru sekarang sih SHGB. Iya, yang penting ada keterangan Pokoknya keterangan lah ya. terkait NJOP tanahnya itu. Intinya sertifikat. NOP-nya, nomor Iya. wajib pajaknya. Sama itu Kak. Jadi berikutnya Kak, lanjutin dulu Kak. Masih ada saran lagi. Selanjutnya, salinan akta keterangan pewaris atau sejenisnya. Nah, intinya ada bukti yang legal atas objek tanah ini diwariskan ke siapa. Jadi kita jelas nih, tanah yang akan diwariskan itu dari siapa, untuk siapa. Nah, selanjutnya ada dokumen tambahan berupa SPPT PBB. Sebetulnya ini tidak wajib, cuma kami bagi peneliti itu untuk menentukan kepastian nilai jual objek pajaknya nih Bang Max, agar Baik. tidak salah mencantumkan berapa pajak yang dibebaskan. Maka diperlukan SPPT PBB atau sejenisnya, seperti SSPD juga boleh. Ya, gitu. SPD itu surat setoran pajak daerah kawan Iya. pajak ya. Soalnya Biasanya kadang-kadang di situ tercantum NJOP-nya. kadang-kadang kawan pajak entah kadang sertifikat yang dilampirin kalau dia pakai sertifikat lama, Iya. terkadang nggak selalu ya, itu penulisan nomor SHM-nya mungkin karena tulisan tangan Iya. nggak terbaca, atau bahkan karena sudah buram karena dia udah lama sama sekali nggak terbaca. Jadi adanya Betul sekali. terutama untuk di yang lengkap itu biasanya ada di SSPD itu Kak ya, surat-surat pajak daerah tuh lengkap, di situ ada semua. Ada semua. Dari ada. yang data-data. NOP juga ada, NJOP juga ada. Tidak wajib, tapi Alamat- kalau alamatnya bisa ada. tolong dilampirin ya kawan pajak ya. Iya, betul Jadi sekali. lebih mudah untuk Lebih meneliti. memudahkan kami meneliti dan agar tidak salah dengan nilai yang kami tentukan Betul. bebasnya berapa gitu. Nah, jika kawan pajak mengajukan permohonannya melalui Kortex, maka lampiran tersebut dijadikan satu dengan surat pernyataan ahli waris. Ya, jadi karena di Kortex itu yang wajib diisi adalah surat pernyataan ahli waris. Nah, itu lampiran ketentuan tersebut digabung jadi satu dengan dijadikan surat satu pernyataan file ya? ahli waris. Betul sekali. Oh, pantesan kalau neliti filenya jadi satu semua ya? Iya, betul, jadi Maksudnya satu semua. beberapa lampiran, tapi isinya sama semua tuh. Iya, seperti itu. Nah, jadi Jadi kawan berarti- pajak atas ketentuan-ketentuan tersebut mohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan agar tidak bolak-balik ya Bang Max ya. Kalau Iya. udah ditolak, sayang juga kawan pajak harus mengajukan ulang. Mungkin kita recap sedikit. Jadi tadi syaratnya, nah yang pertama adalah permohonannya sesuai ketentuannya tadi ya di per 8, bisa di-download.
Kalau misalnya teman-teman kawan pajak ngajuinnya secara online lewat Kortek, udah otomatis di situ. Kemudian untuk lampirannya tadi ada fotokopi sertifikat, fotokopi identitas baik pewaris maupun ahli waris beserta kartu keluarganya, plus akta nikah dari pewaris dan pasangannya. Kemudian SSPD BPATB-nya atau SPPT PBB-nya, salah satu atau keduanya mau dilengkapi nggak apa-apa kawan pajak. Iya. Terus apa tadi yang hampir biar nggak ketinggalan? Oh iya, untuk syarat-syaratnya pastiin ya. Oh kalau itu mungkin nanti dipastikannya di kami ya, di KPP ya. Betul. Jadi nanti permohonan kawan pajak misalnya itu untuk syarat-syarat administrasinya terpenuhi, tapi nanti untuk dikabulkan atau tidaknya ada beberapa lagi yang akan harus diteliti. Nanti mungkin dibahas di bagian akhir ya Kak ya. Iya. Ya, untuk pemrosesan nanti. Baik. Oke, Lanjutnya gimana Bang Max, Kak? selanjutnya terkait SKB hibah. Oh, SKB boleh hibah ya. Dijelaskan nih Bang Max apa aja nih syaratnya? Ya, syaratnya sebetulnya mirip-mirip dengan yang SKB waris. Nah, jadi kawan pajak di situ untuk pengajuan formulirnya harus sesuai juga dengan per 8, lalu dokumennya apa aja hampir sama seperti waris tadi ya. Intinya bedanya tadi sekali lagi disampaikan kalau permohonannya gini, yang sering salah itu biasanya di pengajuan permohonan seperti kejadian kemarin. Kalau waris di bagian awal yang mengajukan itu adalah ahli warisnya kawan pajak ya. Jadi kalau permohonan SKB waris yang ditulis di permohonannya itu yang bagian saya yang bertanda tangan di bagian awal itu adalah ahli warisnya. Sedangkan hibah yang mengajukan yang ditulis di awal adalah yang pemberi hibahnya. Apa sebetulnya kalau pemberi hibah? Hibah. Pemberi hibahnya. Nggak ada ya. Pokoknya yang ngasih hibahnya kawan pajak ya. Betul. Jadi sekali lagi, nah ini kalau untuk hibah maka yang ditulis yang mengajukan permohonan adalah pemberi hibahnya. Untuk syarat-syaratnya walaupun sama kita sebutin tadi ya, ada untuk tentunya fotokopi sertifikat, fotokopi KTP pemberi hibah maupun penerima hibahnya beserta kakaknya. Kalau akta nikah hibah perlu juga enggak? Enggak perlu ya, cukup fotokopi identitas ya. Kemudian tadi SPPT PBB sama SMPD sama jadi seperti waris. Bedanya ada di atau mungkin tambahan ya, bukan beda ya. Jadi beda ya berarti ya. Kalau tadi di waris itu surat pernyataan pembagian waris, maka kalau di hibah ini ada surat pernyataan hibah. Yang menandatangani itu salah satu ahli warisnya aja. Salah satu ahli waris itu yang menandatangani di atas materai. Kalau waris yang tanda tangan apa? Ahli warisnya. Semuanya kan? Kalau ada beberapa ya. Ya. Kalau hibah? Hibah itu ya betul. Pemberi hibahnya aja. Oh, jadi kalau pemberi hibahnya yang tanda tangan surat pernyataannya cukup pemberi hibahnya aja Kak ya? Iya betul. Tapi kalau waris yang tanda tangan di atas materai itu salah satu ahli waris pemohon diketahui ya oleh seluruh ahli waris. Iya. Nanti kalau kawan pajak lihat format suratnya di situ tertera kok. Iya, nanti kami tampilkan lah di podcast ini. Iya. Format suratnya. Oke. Selanjutnya ada satu ketinggalan yang hibah ya. Terkait hibah wajib ada surat pernyataan hibah tidak ada hubungan dengan usaha, pemilikan atau penguasaan. Jadi untuk menunjukkan bahwa hibah yang diberikan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan ini itu tidak ada penambahan nilai ekonomisnya nih Bang Max. Pure hibah gitu ya? Iya, pure hibah karena pajak penghasilan itu dikenakan jika ada penambahan nilai ekonomisnya. Maka untuk membuktikan, maka kita perlu namanya surat pernyataan hibah tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan atau penguasaan. Seperti itu. Berarti kalau mungkin ambil contoh ada yang nanya Kak, orang tua atau saya lah misalnya, saya mau warisin ke itu jadinya waris ya. Enggak, kalau ke anak hibah ya. Kalau masih hidup hibah kan nih. Saya mau hibah ke anak saya ruko yang sudah di situ ada usaha laundry lah misalnya. Itu berarti nggak bisa ya ngajuin SKB hibah. Tentunya ada nilai ekonomis berarti. Diteliti dulu harus diteliti lagi ya sama kami. Itu harus diteliti apakah memang betul tidak ada penambahan nilai ekonomis atau memang ternyata ada hubungan dengan usaha itu, nanti kami teliti lebih lanjut terkait itu. Tentunya berarti tentunya surat berarti kalau bisa diambil poinnya,
kalau untuk hibah ini terkait surat pernyataan tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha dan apa tadi? Kepemilikan atau penguasaan ini sebagai dasar nanti KPP untuk memproses ya. Iya, Apakah diteliti lebih lanjut kawan pajak, apakah nanti bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak. Jadi iya, betul sekali. iya. Kalau waris tidak perlu ini ya, waris hanya surat pernyataan pembagian waris. Nah, Jadi selanjutnya Bang Max, kalau terkait SKB hibah ini, kalau tadi kan ahli waris itu yang memenuhi SKF itu memenuhi syarat ahli FKF. waris, ahli waris gitu kan. Kalau yang hibah harus pemberi dan penerima hibahnya harus memenuhi SKF. Jadi dua belah. Oh, Oke, jadi Oke, kalau oke. SKB hibah yang memenuhi SKF adalah harus pemberi dan penerima hibahnya. Gitu. kalau waris juga kan harusnya Ahli warisnya. cukup ahli warisnya aja ya. Iya betul. Oke. Tapi buat jaga-jaga mungkin kawan pajak pastiin aja lah ya. Misalnya entah hibah atau waris, biasanya buat jaga-jaga mungkin lapor, terutama untuk kepatuhan lapornya kak ya. Iya betul. Iya. Baik. Nah, terkait KPP yang memproses nih, wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan di kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia. Oke. Namun untuk yang memprosesnya adalah KPP di mana terdaftar. KPP terdaftar. Untuk waris adalah penerima waris, pemohon penerima warisnya, dan untuk SKB hibah adalah di mana terdaftarnya pemberi hibahnya gitu. Bang Jadi Lee. sebaliknya kawan pajak ya. Jadi kalau waris tadi yang Ahli waris. diprosesnya di KPP terdaftar si penerima. Pemohon selaku ahli warisnya. Ah, Kalau pemberi Hibah. hibah di mana terdaftar si pemberi hibahnya gitu. Jadi ini sekaligus mungkin sebelum menutup buat negasin lagi ya ke kawan pajak. Jadi intinya memang ada hak untuk mengajukan surat keterangan bebas PPh di situ, tapi kawan Namun pajak ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi. Tapi kawan pajak harus ngajuin. Jadi bebasnya ini nggak otomatis ya kak ya. betul. Oh iya Bang Max, ada satu lagi tambahan nih Ah, terkait iya. pelaporan SPT tahunan yang terkait SKF tersebut. Nah, Ada iya, ketentuan lupa. juga bahwa harta yang dialihkan itu harus dilaporkan. Iya. Nah, terkait untuk SKB waris maka dilaporkan di Pemberi warisnya, di pewarisnya kalau warisnya jika memiliki NPWP. namun jika tidak memiliki NPWP maka dilaporkan di SPT tahunan ahli warisnya. ahli warisnya. Jadi Jika intinya tidak, harta atau aset Ya, yang mau betul. dialihkan ini kawan pajak itu harus sudah dimasuk dalam laporan SPT tahunan Betul yang sekali. disampaikan. iya, Yang hibah gitu juga kan? hibah juga itu. Iya. Itu salah satu syarat dari 3 syarat tadi untuk mengeluarkan SKF ya teman-teman ya. Surat Betul. keterangan fiskal. Iya. Oke, seperti itu Bang Max. Baik. Demikian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.